Karena BU. Bukan karena PU. Bukan. Yang kedua gagal. Ada yang ketiga. Yang ketiganya gagal. Ya udah, Cari yang cari swasta. lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini lagi dengan bersama segmen yang berbeda ini. Ya, ini segmen yang berbeda. Yang sebelumnya kan aku ngobrol vlog sendiri itu, Ya, itu. menyampaikan suatu hal. Nah ini segmen yang eksklusif bersama siapa? Goni. Mas Goni. Mas Goni. Oke, silakan. Oke, untuk ngobrol pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang meminta pengalaman dari Mas Goni, bagaimana pengalaman karirnya, pengalaman tadi percintaannya, asmaranya, atau pengalaman apa tujuan hidupnya, apa sih yang ada yang bisa kita ambil dari Mas Goni seperti itu. Oke, saya sih gini. Awal pertanyaan pertama adalah Mas Goni itu siapa sih? Oh, mungkin orang belum pada kenal ya? Betul pada kenal. Saya itu orangnya mungkin banyak teman. Nyerben, oke ya. Sama seperti saya dan orang yang lainnya. Dan itu juga. Lanjut. Ya, saya itu mungkin orangnya masih kurang santai aja. kurang bergaul lah. Udah nih. Introvert atau extrovert? Introvert tuh. Introvert. Lebih banyak diam. Lebih dari dia. Iya. Karena lo pikiran. Jadi nggak suka berkerumun terlalu banyak orang. Tapi lebih nyaman ketika berada di ruangan sendiri. di indoor gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Kan sekarang ini bagaimana Mas Goni kan sudah lulus kan? Terusnya wis lulus kok kuliah ya kan. Kita ngomongnya campur aja. Yeah. Mengenalkan bahasa daerah kita. Saya sebagai orang cara gamane Semarang Demaan, Semarang Jawonan, kamu sebagai ngapaan, campur aja. Yeah. Walaupun podcast kita itu podcast atau kita ngobrol internasional. Ada yang nonton kok, ada yang di luar negeri. Teman saya orang bisa di luar negeri. Lah seperti itu kan. Jadi kenapa sih kan sekarang kan sudah lulus sesuai dengan jurusannya. Setelah itu ngajar. Iya, ngajar. Anak muda sekarang itu kalau ndak konten kreator, dia memilih untuk berbisnis. Nah ini kenapa Mas Goni ini ya? Kenapa Mas Goni memilih untuk mengajar? Sebenarnya saya nggak ada passion untuk mengajar. Sebenarnya malah udah ada. Itu sama sekali nggak ada. Awalnya saya pengen jadi seorang arsitek. Arsitek. Iya. Oke. Atau kalau enggak ya kita pengen masuk ke teknik sipil. Nah, karena BU. Bukan karena BU. Bukan. Awalnya gini, waktu dulu SMA dikasih itu pilihan buat daftar di UIN lewat jalur SPAN. Dari sekolahan. Nah, singkat cerita, aku kasihkan ke orang tua. Bukan orang tua. Sekolahan. Bukan, ke teman yang sekarang jadi pacar. Oh iya, oke. Nah, buat memilih 3 jurusan. Karena saya udah berpikir mungkin nggak lolos gitu ya. Iya. Pesimis dulu ya. Pesimis dulu. Pengen nggak lolos, udah terserah pilih 3. Tapi yang pertama itu IPA. 3 itu apa aja? IPA. Terus kalau nggak salah PAI. Yang terakhir PGMI. Kalau seandainya PA masuk kan saintek ya kalau di kampus kita. Iya. Terus kalau PAI mungkin masih sama tarbiyah. Gitu. Nah, terus ternyata di saintek tidak masuk. Bukan ketika masuk. Oh, udah masuk. Salah penempatan. Iya, harusnya yang pemilihan awal itu mungkin IPA. IPA jadi yang kedua, yang pertama pilihan PGMI pendidikan. Pendidikan pertama malah pendidikan itu. Pendidikan guru madrasah. Gitu kan. Nah, akhirnya kalau SPAN kan yang dilihat pilihan pertama atau akhirnya pilihan pertama PGMI aku paling pesimis. Pertama PGMI, kedua PAI, ketiganya IPA. Iya. Ya, penempatannya karena yang pertama adalah itu jurusan itu, prodi itu. Maka yang lolos yang paling pertama. Nah, yang dilihat. Kan biasanya kan kalau seandainya meloloskan kan yang pertama dulu, seandainya pertama itu lolos,
itu diambil. Iya. Seandainya ke yang kedua, yang pertama itu gagal, Baru berarti yang kedua gagal. Baru yang ketiga. Yang ketiganya gagal, Ya udah, cari yang swasta. Cari swasta. cari lain. Oke. Karena itu. Terus singkat cerita pas hari pengumuman, ternyata aku lolos. Dua temanku nggak lolos. Aku sama ini calon kelas samban ya. Ternyata sama-sama lolos. Akhirnya aku bilang orang tua bilang, loh kamu kok PKMI, kenapa ambil jurusan ini? Orang tua kaget. Padahal dulu ketika bilang sama orang tua berbeda. Aku cuma nggak bilang orang tua. Belum bilang. Orang tua nggak ngebolehin ambil pendidikan harus mengambil jurusan yang lain. Orang udah bisa kaya karena dia. Iya, ngapain ambil pendidikan? Dia ada uangnya. Gitu. Oke, lanjut. Itu. Akhirnya singkat cerita suruh nggak usah ambil. Ambil di kuliahan lain aja, ambil But karena saya nggak bisa jauh because karena sambat. Akhirnya terpaksa karena kita ada bagian cowok-cowok yang setia. Iya itu. Karena bisa jauh-jauh. Pas guys. Oke, lanjut. Akhirnya ya udah saya mengambil keputusan itu. Sebenarnya itu. Walaupun sempat di awal semester itu saya mungkin insecure. Bukan insecure. Ragu. Kurang nyaman. Udah ada kurang nyaman ini sama dengan insecure, Mas. Iya dong. Udah ada pikiran untuk mau keluar itu. Orang amat tisu ya dikeringat-keringat kayak. Apa kita lo baju. Terlanjut. Udah ada pikiran untuk keluar. Tapi kalau saya pikir keluar, aduh nanti malah saya mengulangi dari awal lagi, nanti ketinggalan dari yang lain kan. Saya malu. Nanti umur udah tua. Masih semester tua. Seperti itu. Terus aja. Akhirnya orang tua ya mungkin pasrah. Ya udah, kembalikan kepada anaknya yang memilih apa yang dia pilih gitu ya. Yang penting anaknya mau melanjutkan pendidikan. Walaupun saya juga sih dengan keterpaksa. Oke. Lanjut. Jadi kan dari awalnya tadi kan tidak ada niatan di jurusan itu. Terus itu masuk ke situ karena ada sambuan. Nah, ini memang benar ada rencana untuk bersama-sama sambuan atau sebenarnya itu sambuan itu memang benar-benar mengajak memilih jurusan itu atau yang lain? Atau sebenarnya tadi di Saintek? Enggak, sambuan malah enggak ada ngajak kita untuk bareng. Kalau enggak ada. Malah emang dia dari awal emang milih pendidikan, pengen jadi seorang guru kalau dia. Benar, dia udah punya mindset itu. Kalau bukan dulu tujuan itu. Enggak ada tujuan mau jadi apa. Ada tujuan. Ada tujuan. Kalau aku pengen masuk ke teknik ternyata pas ikut senam PTN kan nggak lolos. Akhirnya daripada nggak kuliah kan. Terus dapat itu dari sekolah untuk masuk ke PTKIN. Ada kesempatan gratis kan, kita tidak bayar. Masuk SPA. Terus saya suruh sama itu untuk daftarin terserah apa aja. Yang penting ada PAI dan IPA. Kalau yang satunya udah terserah. Ternyata salah penempatan. Yang jurusan yang sekarang ini tempatnya paling atas. Saya juga nggak tahu kalau mau satu kampus juga. Satu kampus, satu kelas. NIM-nya bawah atas. Ada kepikiran ke situ. Ada kepikiran situ ya. Ada. Terus itu mungkin ya. Terus Tuhan ya. Terus pada akhirnya lulus PU ngajar. Mau nggak mau kan? Mau. Daripada nganggur di rumah. Ya, jadi nganggur, isine ngantek ijazah wong tua, menghabiskan jatah orang tua. Di rumah digede-gede gue. Ngapain glundang-glundung seperti ngentek beras. Kayak temu katok lah pokoknya. Akhirnya ngantek beras kan, menghabiskan beras. Akhirnya saya cari kegiatan. Dapatnya di SD itu. Di SD ya, bukan di MI. Di SD. Di SD kan seharusnya kan seandainya kita mengajar sesuai dengan jurusan ya yang harusnya linear. Yang linear kan sejalur gitu kan. Tapi memang kebanyakan orang yang ada di Indonesia kan, anak pemuda yang di Indonesia, mungkin orang yang lulus lah, orang yang mahasiswa yang setelah lulus
dari kuliah. Kemarin saya baca 89% itu mereka bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Iya. Nah, kira-kira kenapa coba? Kenapa sih gitu? Satu mungkin faktor finansial, ekonomi. Kebanyakan orang sekarang itu pengen dapat yang gajinya besar secara instan. Akhirnya mengalahkan segala cara. Kadang lewat orang untuk membayar supaya dapat posisi bisa masuk orang dalam. Bukan yang terdalam. Terdalam itu lagunya Mas Boril ya. Kalau orang dalam lagunya salah sakit ya kan, sakit itu sumpah bahaya itu. Oke, lanjut karena ya berarti tadi karena mereka pengen dapat gaji uang besar, lebih. Okay. Juga karena kan dipandang nanti kalau mungkin kalau cowok gitu ya. Iya, bagus. Kalau cowok kan kalau mau ngelamar kan mesti tanya pekerjaanmu apa. Betul. Gitu kan. Gengsi. Kalau cuma kerjaannya ini, maaf. Minggir. Dipandang sebelah mata tetangga, mertua bahasa Indonesianya apa? Mertua dan teman-teman. Sami ini apa ngali anaknya pakannya apa? Iya. Ya, seperti itu. Jadi kalau tidak tahu makannya apa itu dimakan anaknya nanti dikasih makan apa? Ya, apalagi kalau sebagai pengajar juga kadang dianggap sebelah mata ya, apalagi. Tapi tidak menutup kemungkinan ya seandainya kita itu berhasil di menjadi seorang pengajar. Apakah tidak mungkin seandainya? Ada enggak sih mungkin kita yang kenalan Mas Boni atau yang lain gimana? Orang terkenal dia berhasil di mengajarnya itu kira-kira ada enggak sih? Kalau mungkin ada, tapi nggak terlalu banyak. Nggak terekspos karena kan. Kalau pengajar dia memiliki suatu keahlian yang lain mungkin ada. Seperti penulis itu seandainya penulis Pak Sapardi Djoko Damono itu kan penyair, penulis puisi. Dia karena dia skillnya dia suruh mengajar, bukan karena dia pintarannya. Dia bukan dia mengajar lalu dia mendapatkan sesuatu di situ, dia berasal dari situ, berasal dari menulis. Jadi dari kebanyakan orang sebenarnya seandainya seperti Pak Nadiem dia berhasil di Gojeknya. Nah karena dia berhasil di Gojeknya dia inovasi, masuk karena ada punya value di dalam dirinya, dia disuruh menjadikan menteri pendidikan. Padahal dia itu tidak pendidik di situ kan. Nah kalau kita mencari siapa sih orang yang benar-benar berhasil di bidang pendidikan itu siapa? Ya, seperti kalau mungkin seandainya kita melihat Ki Hajar Dewantara, Raden Ajeng Kartini. Nah, itu kan. Jadi tapi kan perjalanan itu kan Sari Tan Malaka ada lagi. Yeah. Karena dia tidak benar-benar mengajar di seperti sekarang. Tapi problem masalah sekarang kenapa sih mengajar itu sangat sedikit kesejahteraannya di lingkungan kita San. Untuk apa? Gajinya? Iya, kesejahteraan mungkin dari faktor pusat negara. Anggarannya mungkin kurang. Ya. Berapa? Anggaran sepertinya ada. Nah gini kan guru dari dulu ini ya. Iya. Kalau dari dulu kan emang gitu. Dari mulai zaman presiden siapa? Soeharto. Kan emang bukan Soeharto toh. Soeharto ya. Itu emang kurang diperhatikan banget. Mulai dari dari uang apa? Honor. Dari honornya kan kurang diperhatikan. Terus pendidikan itu memang kurang perhatian banget. Ya. Padahal kan pendidikan itu penting untuk suatu bangsa. Betul. Kalau seandainya orang itu ingin berubah diawali dari pendidikan dulu. Nah, kalau seandainya pendidikan itu pondasinya ya pondasi suatu bangsa. Pondasi suatu bangsa ini sudah tidak kuat. Nah, ini negara akan hancur. Nah, apalagi zaman sekarang kan banyak anak-anak yang udah nggak mau jadi pengajar. Kebanyakan pengen jadi konten kreator yang secara instan mungkin penghasilannya lebih. Yang sekarang yang lagi viral NFT. Nah, seperti Mas Al Ghazali Semarang. Kuliah di Udinus.
Dia kan tidak secara tiba-tiba kaya kan. Dari 2017 dia usahanya dari 2017 sampai 2022 baru mendapatkan 1,5 M. Nah, orang itu mengikuti seperti dia, selfie seperti itu kan. Iya. Nah, itu dari hasil kekayaan yang secara instan. Padahal dia tidak instan. Butuh proses kan. Iya, butuh proses. Kadang orang kan inginnya mendapatkan suatu kekayaan secara tiba-tiba. Nah, secara tiba-tiba secara instan. Enggak ada kan butuh usaha. Kalau seandainya ada, kita juga mau dong. Ya kalau ada mungkin tulis di kolom komentar kalau seandainya ada. Bagaimana cara instan menjadi kaya. Jadi kaya secara instan. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang harta. Sekarang tahta. Nah, tahta ini kan kita kadang kenapa sih Mas Goni tidak ikut seandainya aktif menjadi aktivis, nanti kan bisa menjadi pejabat kalau seandainya ditarik ke perangkat desa lah atau perangkat kecamatan sampai lebih itu kan bisa. Nah, sampai terkenal saya. Waktu kamu saja saya sudah kenal tapi penonton belum kenal. Mungkin saya kan orangnya pendiam. Pendiam. Maksudnya nggak mau ikut terlalu dalam masalah kayak gitulah. Nah, politik praktis nggak mau. Saya penting diam, nggak ikut menyuarakan, nggak ngapa-ngapain. Ya. Karena saya orangnya introvert. Oke. Itu. Karena ya kalau saat itu kan bagaimana passion ya, maksudnya ke passion. Mungkin berarti tidak memiliki kemampuan di situ, bukan tidak, walaupun dipelajari juga bisa sebenarnya kan. Ya, apa sih yang tidak bisa dipelajari di dunia ini. Tapi kalau seandainya kita mau sebenarnya bisa. Tapi tidak ada minat di situ. Oh, begitu. Nah, sekarang melanjutkan seperti ini kan, kita kan kadang seorang muda ini ya kan memiliki ambisi ya. Memiliki ambisi. Rencana Mas Goni itu apa sih rencananya? Kalau rencana saya malah menjadi pengusaha, pengen membuka ya. Oke, silakan diceritakan di sini, barangkali nanti ada yang namanya investasi ya, ngasih modal. Silakan mas-mas yang punya uang banyak transfer ke rekening ke sosial base saya, nanti biar saya kasihkan ke Mas Goni. Silakan. Menurut saya pengen itu membuka usaha kayak mungkin kayak seperti rencana atau wacana ini? Rencana. Mau ingin menjadi pengusaha, ingin membuka usaha apa? Jasa ekspedisi pertama. Kan sekarang banyak itu. Kurir. Bukan kurir. Ekspedisi. Jasa ekspedisi seperti jasa tuh yang CNC. Itu kita plesetkan. Oh, CNC. Oke, lanjut. Bukan si cepat. Bukan si bandar. Si bandar kan taktit. Oke. Si bandar. Ya seperti itu. Terus saya pengen memiliki usaha seperti itu. Maksudnya mungkin kita bisa membuka seperti itu. Kan sekarang banyak jual beli online kan. Jasa seperti itu sekarang Mas perlu banget kan. Nah, pertama sih itu. Kedua, pengen membuka bengkel motor atau mobil itu. Karena motor atau mobil? Kalau bisa motor mobil. Motor dulu, kecil dulu atau mobil dulu, kira-kira apa? Ini motor dulu ya. Kan semakin hari jalan makin macet, banyak motor gitu kan. Motor banyak ranjau. Banyak yang beli motor. Nah, sekarang kan satu rumah bisa 5 motor kan. Iya, bisa jadi. Motornya juga butuh perawatan. Minimal 1 bulan sekali. Nah, kan lumayan banget. Kalau saya itu 2 bulan sekali. Karena rusak motor. Hancur jadi. Silakan kalau mau nyumbang di kolom komentar atau di sosial base saya, di link di bawah. Biar bisa atau mau menyumbang kamera aja. Boleh. Ya kan? Saya melihat kan juga butuh perawatan. Sekali perawatan juga lumayan. Paling enggak ya 50 keluar lah. Kalau motor saya itu enggak 50, Mas. Berapa? Kemarin terakhir ada 127. Iya. Itu paling low. Ya, paling 50 ya. Low budget paling. Cuma kan Yoli. Small ya. Small. Paling small, yang kecil
paling ganti oli 45. Iya, kan paling kecil kan. Iya, 45 olinya. Jasanya 5.000. Jadi 50. 50. Oke, masuk. Nah, kan saya pikir mungkin peluang. Ada peluang di situ. Nah. Atau ada passion di situ. Kalau passion saya kan bukan jurusan mesin. Nah itu ada problem di situ. Oke, lanjut. Mungkin saya bisa menanam modal di situ, mungkin Ikut orang. Enggak, saya mencari orang investor. Saya membuka, tapi saya merekrut orang yang tahu mesin. Kita yang punya rukonya, kita yang punya kiosnya, tapi yang menjalankan orang lain. Apa ya jenenge nang kuwi? Woi. Ahli aku. Ya, yang tahu tulis di kolom komentar lah. Oke. Seperti itu. Itu yang kita itu istilahnya kita bisa mengekspor diri kita lebih dalam lagi tentang apa yang kita sukai. Termasuk kayak hobi. Nah, hobi kan bisa menjadi penghasilan. Brebes, Semarang, daerah B. Daerah Brebes. Nah, ada di situ. Kasih tahu enggak teman-teman? Ini rumahnya Brebes. Ada.